Halo Bang Adit dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Genta dengan NIM 114230108 dari TL 23 asal Bengkulu. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum Sistem Informasi Lingkungan acara kedua yang berjudul Sistem Informasi Geografis. Pada acara kedua ini menggunakan dua aplikasi yaitu ArcGIS dan juga Global Mapper. Langsung aja kita ke arah ArcGIS. Nah, buat mulai file baru itu ke arah My Template, terus Blank Map, klik OK. Setelah itu ke arah Customize Mode, terus pastiin buat poin-poin ini udah di checklist semua. Setelah yakin udah di checklist semua, klik Close. Kita lanjut ke arah Layers, klik kanan, klik Property, terus klik Koordinat Sistem, pilih yang WGS 1984 UTM Zone 49S. Dipilih karena daerah Indonesia sendiri di bagian South gitu. Klik Apply, oke. Nah, langkah selanjutnya pilih lagi Layers, klik kanan, Add Data, pilih folder tempat kalian menyimpan peta kabupaten masing-masing, pilih peta. Saya sendiri itu peta Kabupaten Magelang, klik Add, oke. Nah, setelah muncul peta dasar dari kabupaten masing-masing, itu langkah selanjutnya itu buat meregistrasi peta-peta ini. Langkahnya itu klik di bagian Add Control Point, klik di bagian kiri atas, pas sama yang plus ini, klik kiri, klik kanan, input X dan Y, masukin koordinat yang ada di peta. Nah, kalau petanya hilang, kita klik lagi di bagian layer sini, peta, klik di zoom to layer. Nah, selanjutnya itu pilih di bagian kanan bawah, klik tanda plus ini, tarik klik kanan, input X dan Y, masukin koordinatnya. Klik OK. Nah, setelah koordinatnya udah dimasukin semua, klik di bagian georeferencing, terus update georeferencing. Nah, kalau peta kalian tidak miring, itu berarti koordinatnya udah benar. Langkah selanjutnya itu pergi ke arah katalog, klik di bagian folder masing-masing, klik kanan, new, terus save file, tulis batas administrasi, buat feature type-nya itu polygon, buat koordinat sistemnya WGS 1984, klik OK. Nah, masuk batas administrasi. Langkah selanjutnya itu buat masukin layer berikutnya kayak sungai, jalan, dan titik. Langkahnya sama, klik new, save file, sungai. Feature type-nya itu polyline, sama koordinat WGS 1984, klik OK. Lanjut buat jalan. Feature type-nya sama polyline, WGS 1984, klik OK. Terus yang terakhir itu titik. Buat feature type-nya itu point. Terus koordinatnya sama, WGS 1984, klik OK. Nah, setelah semua masuk, langkah selanjutnya itu kita mau gabungin 3 kecamatan yang ada di peta masing-masing. Saya sendiri itu memilih Serumbung, Salam, dan Ngeluar. Caranya, klik di bagian batas administrasi, klik kanan, edit feature, start editing, pilih di bagian create feature, terus batas administrasi diklik, construction tools-nya itu polygon. Langkah selanjutnya itu tinggal digabungin aja 3 kecamatan ini. Caranya tinggal tarik garis kayak gini.
Setelah kita gabungin dari 3 kecamatan ini, kita klik lagi di bagian icon batas administrasi ini. Buat fill colornya itu no color, buat outline width-nya itu 2, outline colornya itu merah. Klik OK. Editor, save edit, stop editing. Nah, ini udah kegabung dari 3 kecamatannya. Nah, langkah selanjutnya itu kita pisahin lagi jadi 3 zona. Kecamatan ini masing-masing 1 zona. Caranya, klik di bagian administrasi, edit feature, start editing, klik garis merah ini sampai jadi biru, klik cut polygons tool, potong dari luar, lanjut ke zona kedua dan ketiga. Nah, setelah selesai kita pisahin lagi jadi 3 zona, klik editor, save edit, terus stop editing. Nah, langkah selanjutnya itu kita mau nandain sungai, jalan, sama titik. Caranya, klik bagian sungai, klik kanan, terus klik properties, pastiin semua benar, terus klik kanan, itu edit feature, start editing. Nah, klik di bagian sungai, itu line. Sungai tinggal kita garisin. Nah, setelah selesai bisa di save lagi. Lanjut ke jalan, itu edit feature, start editing. Buat jalan sama construction line-nya, construction tool-nya itu line. Tinggal pilih jalan di masing-masing zona. Nah, setelah selesai bisa langsung di save lagi. Stop editing. Lanjut ke titik. Klik kanan, edit feature, start editing. Titik. Buat construction tools-nya itu point. Pilih di bagian ini. Save lagi. Stop editing. Nah, langkah selanjutnya itu kita mau bikin kontur di daerah plotan kita ini. Caranya, kita ke global mapper, terus open data file, ke arah dokumen masing-masing. Nah, terus masukin Demnas dari kabupaten masing-masing. Yes to all, projectionnya geografik, datumnya WGS 84, use selected projection or selected file, klik OK.
Terjadinya bakal kayak begini. Langkah selanjutnya itu buat masukin plotan kita yang di ArcGIS tadi ke Global Mapper. Caranya, klik di bagian kiri atas, pilih dokumen masing-masing, pilih yang batas administrasi, type-nya itu AutoCAD Shape Source. Open. Nah, ntar bakal ke bentuk daerah plotan kita. Nih. Nah, selanjutnya itu kita mau bikin kontur dari daerah plotan kita. Caranya, di bagian atas create kontur, terus pilih di kontur interval. Nah, kontur interval sendiri itu rumusnya 1/2000 dikali nilai skala. Nah, nilai skala peta yang saya gunakan sendiri itu 250.000, jadi dibagi 2000 hasilnya 125. Nah, tapi menurut saya di daerah Magelang itu masih tergolong landai. Jadi dengan IK yang 125 itu hasil konturnya bakal jadi sangat renggang. Jadi saya memilih buat IK-nya itu 32,5. Terus ke contour bound, draw a box. Kita tinggal gambar kotak di daerah plotan kita. Klik OK. Oke. Nah, kontur kita udah jadi. Klik di bagian generate kontur, klik kanan, layer, terus export. Pilih generate kontur, klik OK. Terus pastiin filenya itu save file. Nah, ini buat kita ekspor ke ArcGIS tadi. Klik OK. Oke. Pilih yang export line ke dokumen masing-masing. Kontur 32,5. Klik save. Oke. Nah, konturnya udah berhasil ke ekspor, kita bisa pindah lagi ke ArcGIS buat masukin konturnya. Nah, caranya klik di bagian layers, klik kanan, add data, terus masukin yang udah kita ekspor tadi. Ini kontur Magelang 32,5. Klik add, close. Konturnya udah jadi. Nah, langkah selanjutnya itu kita mau ngilangin kontur yang ada di luar bagian plotan kita. Jadi maunya cuma ada di bagian 3 kecamatan ini doang konturnya. Caranya, pilih di bagian geoprocessing, clip, terus input feature, itu kontur Magelang 32,5. Nah, clip feature-nya itu batas administrasi. Buat outputnya itu bisa bagian folder masing-masing. Terus namanya bebas. Klik bang, save, klik OK. Ini kita tunggu dari si konturnya itu jadi. Nah, ini kontur udah berhasil diklip, warnanya udah berubah. Ini kita bisa langsung checklist saja dari kontur Magelang 32,5. Nah, hasilnya bakal kayak begini. Cuma kelihatan yang di bagian plotan kita aja. Langkah berikutnya itu buat table atau tabel. Bisa ke arah clip, klik kanan, open attribute table. Nah, langkah selanjutnya itu kita buat ngilangin dari tulisan huruf M-nya ini di elevation. Caranya, klik kanan, build calculator, yes, Python, string, pilih elevation, pilih bagian replace, nih, isi di bagian kurungnya, rumusnya itu kutip, spasi M, kutip, koma, kutip. Langsung klik OK, terus tulisan M-nya udah hilang. Nah, langkah selanjutnya itu pilih di bagian add field, namanya itu IK, buat type-nya short integer, klik OK. Nah, udah jadi nih IK. Selanjutnya kita buat isi nilai IK-nya ini. Caranya field calculator, klik yes, balik ke VB script, clear,
terus ke elevation, spasi, rumusnya itu mod sama dengan 130 sama dengan 0. Nah, buat rumusnya itu eh, elevation mod nilai IK dikali 4. Karena nilai IK saya 32,5 dikali 4 jadi 130 gitu. Jadi nilai IK masing-masing dikali 4 terus sama dengan 0. Klik OK. Nah, ini udah jadi. Ada yang -1, ada yang 0. Buat yang 0 sendiri itu kontur yang kelipatannya tidak 130. Jadi buat yang -1 ini kelipatan dari 130. Klik close, lanjut ke jalan, klik kanan, terus open attribute table, add field. Nah, buat namanya itu keterangan, buat type-nya itu text, tinggal masukin oke. Ini tinggal kita masukin ke sesuai yang ada di peta. Caranya kita klik keterangan, klik di bagian jalan ini, edit feature, start editing, X, diklik 2 kali, tinggal masukin jalan lokal, jalan lokal, jalan arteri, ini jalan lokal. Tuh. Terus save edit, stop editing, X. Maksudnya sama yang sungai juga, open attribute table, add field, keterangan, terus type-nya sama text, klik OK, klik kanan lagi, sama kayak tadi editor, start editing, klik kanan 2 kali, masukin namanya sungai, save edit, stop editing, X. Nah, buat ke titik, sama kayak tadi, open attribute table, terus add field, ini titik, type-nya sama text, oke. Tinggal masukin nama tempatnya sesuai yang kalian mau. Saya pribadi itu edit feature, start editing. Ini masjid, sekolah dasar, kantor polisi. Klik di save edit, stop editing. Buat batas administrasi sama juga kayak tadi. Klik open attribute table, add field. Nah, buat namanya itu PL, penggunaan lahan. Type-nya sama text. Oke. Masukin. Edit. Edit feature, start editing. Ini pemukiman, ladang, sawah. Save edit, tinggal stop editing. Nah, buat langkah selanjutnya itu buat simbologi. Simbologinya bisa langsung ke batas administrasi ini, ke arah properties, simbologi, ke kategoris, terus unique value ini pilih, add all values. Jangan lupa value fieldnya diganti jadi PL. Klik, nah ini udah muncul semua. Terus kita pilih. Nah, sebelum kita cari sesuai nama-nama yang ada di sini, kita perlu download RBI dulu.
Caranya tinggal ke style reference, add style to list, simbol RBI ini. Downloadnya di drive Praktikum Sil gitu. Tinggal cari tadi ladang. Muncul ladang. Simbol RBI, masukin open, oke. Nah, ini udah masuk, tinggal dicari ladang, klik OK. Terus buat pemukiman itu sosial budaya, terus sawah, LTT sawah, oke. Nah, ini tinggal klik apply, terus oke. Tuh. Nah, udah jadi nih. Langkah selanjutnya itu sungai, sama kayak tadi, properties, simbol, kategoris, unique value, ini ya keterangan, add all values. Buat sungainya itu kita masukin sungai. Buat ketebalannya kita pilih 2. Terus oke. Apply. Oke. Ini sungainya udah berbentuk. Nih. Selanjutnya itu jalan. Sama kayak tadi properties, simbologi, kategoris, pilih keterangan, add all value, jalan arteri, kita pilih jalan arteri, jalan arteri kita pilih 4 biar beda ya. Oke, terus jalan lokal, ini ya buat 3. Oke, udah semua apply. Oke, ini udah jadi nih si jalannya. Tuh. Maksudnya itu yang titik sama properties, simbologi ke kategoris, terus value field titik, add other value, lanjut ke kantor polisi itu ini kantor polisi, oke. Terus masjid, jadi pendidikan dasar sesuai sekolah dasar, klik apply, oke. Nah, itu setelah jadi semua, lanjut ke label. Kita ngelabelin dari si semua yang ada di sini, jalan, kontur segala macam. Caranya kita ke sungai dulu, sungai, properties, terus labels, label features in this layer, terus metodenya itu label all the features the same way. Buat label fieldnya itu keterangan, terus si ininya TNR, ukurannya sesuai 10, terserah kalian. Terus simbol, terus ini udah semua, edit simbol. Kita ke arah mas, klik halo, oke. Placement propertiesnya itu curve, orientasinya curve, posisinya itu on the line, above-nya dihapus, ini remove duplicate labels. Klik oke, apply. Oke. Nih, sungainya udah kebentuk nih, tulisan sungai. Lanjut ke jalan, terus properties, labels, sama
label all the features the same way. Ini keterangan, ini Times New Roman, ukurannya 10, terus simbol, edit simbol, pasnya halo, oke, placement propertiesnya tadi sama, ini curve, ini on the line, above-nya di unchecklist, remove duplicate labelsnya juga di checklist, sama kayak semua yang tadi, oke, apply, oke. Buat jalannya udah kebentuk, jalan lokal, jalan arteri, jalan lokal, jalan lokal. Nah, terus ke titik itu sama, property, labels, label the feature in this layer, label all the features the same way, ID, titik, ini label fieldnya, terus ininya TNR, ukurannya 10, simbolnya sama tadi, ininya halo, oke, placement propertiesnya, kita pilih yang prefer bottom center all allow, klik oke, apply, oke. Terus ke batas administrasi, ke property, terus labels all label features in this layer, label all the features the same way. Ini PL, ini tadi Times New Roman, ini 10, buat simbolnya tadi masih sama, masnya halo, oke, placement propertiesnya tadi always straight, remove duplicate labels, klik oke, apply, oke. Nah, langkah selanjutnya itu buat di clip, itu klik kanan, kita ke properties, ke labels features in this layer, define classes, terus SQL-nya itu IKA, sama dengan get unique values, min 1, klik OK, buat name-nya itu elevation, ininya Times New Roman, 10, terus simbolnya ini halo, semua, buat expression-nya itu elevation ini buat nampilin kalau satuannya itu meter, elevation plus sama dengan spasi, kutip, M, kutip. Terus placement propertiesnya bisa di on the line, above, orientationnya itu curve, terus remove duplicate, klik OK, apply, oke. Setelah jadi semua, cara sendirinya bakal kayak begini. Udah kelihatan interval kontur, sungai, jalan lokal, pemukiman, daerah teri, sawah, sekolah dasar, masjid, segala macam. Ini bagian petanya bisa kita unchecklist. Ntar jadinya bakal kayak begini. Tuh. Setelah itu bisa langsung kita save ke arah file, kita save pilih ke folder terserah, folder yang kalian mau, acara 2, kita bisa langsung save. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah kata, saya mohon maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.